Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, selalu kita berusaha mengawali setiap pertemuan kebaikan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang masih mengizinkan kita tetap dalam sebuah majelis yang insya Allah mulia. Baik, kita lanjutkan belajar kita. Belajar menjadi orang tua yang baik melalui program sekolah orang tua. Kita masuk bab kedua Bapak Ibu sekalian, yakni definisi pendidikan, tanggung jawab dan pengaruhnya. Pengaruhnya pendidikan itu apa? Nah, yang pertama dulu ya, kita akan pelajari yang pertama dulu. Apa sih definisi pendidikan itu? Kita sampaikan menurut para ulama. Apa definisi menurut mereka? Di antaranya yakni Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan pendidikan adalah mengembangkan sesuatu setahap demi setahap menuju kesempurnaan. Itu pendidikan menurut beliau, yakni Raghib Al-Asfahani. Apa tadi? Pendidikan adalah mengembangkan sesuatu setahap demi setahap menuju kesempurnaan. Adapun menurut Imam Al-Baydawi, beliau mengatakan pendidikan adalah mengantarkan sesuatu setahap demi setahap menuju tingkat kesempurnaan. Ini jika menurut Imam Al-Baydawi. Definisi pendidikan adalah mengantarkan sesuatu setahap demi setahap menuju tingkat kesempurnaan. Adapun menurut Profesor Abdul Hamid Al-Hashimi, beliau memberikan definisi pendidikan sebagaimana yang beliau sebutkan adalah proses kejiwaan dan sosial yang digunakan para pembimbing untuk mengatur dan merencanakan masa depan anak sejak masih dalam buayan, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan sepanjang hidupnya. Ini menurut Profesor Abdul Hamid Al-Hashimi. Pendidikan adalah proses kejiwaan dan sosial yang digunakan para pembimbing untuk mengatur dan merencanakan masa depan anak sejak masih dalam buayan, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan sepanjang hidupnya. Nah, dari definisi-definisi yang sudah disebutkan tadi, ternyata bisa kita ambil beberapa hal tentang pendidikan ini. Yakni yang pertama, dalam pendidikan memperhatikan pentingnya tahapan dalam proses pendidikan. Tidak boleh langsung cepat begitu, enggak, harus sabar. Menjalani proses pendidikan itu harus sabar. Ini yang pertama. Yang kedua, mengembangkan bakat alami dan memperdalamnya setelah ia dewasa dan mapan. Alias masing-masing kita ini sebenarnya harus mengetahui bakat alami kita ini, fitrah kita yang Allah berikan ini, kita ini fokus atau spesialisnya di mana? Itu bahasa mudahnya ya. Kita ini lebih condong kemana? Kesukaan kita apa? Nah, itu dikembangkan. Insya Allah itu yang mengantarkan kepada keberhasilan. Insya Allah. Yang ketiga, proses pendidikan harus dilandaskan pada kesesuaian watak dengan warisan-warisan nilai budaya dan akidah, serta juga pengalaman-pengalaman yang telah didapatkan. Jadi seperti itu. Kemudian sekarang kita coba mengerucut ke pendidikan Islam. Pendidikan Islam didefinisikan pendidikan yang berpijak pada dasar-dasar Islam dan menggunakan berbagai metode Islam untuk menguatkan akidah. Tujuannya di situ ya. Dan mematuhi hukum-hukum Islam dalam perilaku, dalam akhlak. Ini pendidikan dalam Islam. Fokusnya adalah apa? Dasar-dasar Islam yang dipakai
menggunakan metode-metode Islam, kemudian tujuannya adalah menguatkan akidah, tauhid ini yang utama, kemudian bisa mematuhi hukum-hukum Islam dalam berperilaku alias berakhlak Islam. Allahu Akbar. Indah sekali definisi ini. Makanya kita harus memahami, ternyata pendidikan ini harus bertahap sedikit demi sedikit, kemudian berawal dari akidah, kemudian hukum-hukum Islam bagaimana, akhlak itu menjadi tujuan utama, sehingga apa? Yang dimaksud oleh Allah, yakni menciptakan kita manusia menjadi hamba Allah yang baik, dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadanya, itu bisa terpenuhi dengan cara pendidikan, beribadah yang baik, menjadi hamba Allah yang baik. Itulah tujuan dari pendidikan. Wallahu a'lam bishawab.